Keempat, makhluk yang hidup itu yang berkata, satu takaran gandum seharga 1 dinar, 3 takaran jelai sama seharga 1 dinar. Ini menunjukkan resesi ekonomi yang gawat. Harga 1 takaran gandum itu seharga 1 dinar. Saya coba hitung-hitung di statement itu. Lihat berikutnya. Tetapi minyak dan anggur janganlah engkau rusak. Jadi ekonomi begitu rusak luar biasa. Tapi ada satu pesan di sini, minyak dan anggur janganlah engkau rusak. Nah, Alkitab satu ayat ini telah memberikan kita pesan yang penting, bahwa ini menggambarkan situasi bencana dan penderitaan ekonomi di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, gandum dan jelai lambang makanan pokok. Makanan pokok begitu mahal. Harga ini mahal banget. Ini menunjukkan kelangkaan. Saking mahalnya, saudaraku, penderitaan ekonomi terjadi. Dan kalau saya hitung-hitung, coba dibuka slide berikutnya. Kalau saya hitung-hitung gandum dan jelai, kayak begitu tuh, 1 takaran gandum kira-kira saya bulatkan hampir 3/4 kilo, nggak ada 1 kilo. 1 takaran gandum itu harganya 1 dinar, 50.000. Harusnya harga normal itu nggak 50.000 kalau 3/4 kilogram gandum. Harusnya 21.750 rupiah harusnya seperti itu. Berarti makanan ini sangat mahal. Dan ini ada krisis kelaparan. Anda tahu kalau dihitung inflasinya, tahu nggak inflasi? Situasi ekonomi yang ditandai oleh harga-harga yang naik. Inflasinya 130%. Dari goban 50.000. Dari 21.250 menjadi goban atau 50.000. Dan lihat jelai, 3 takaran jelai kalau saya hitung-hitung, itu volumenya kira-kira 2,5 kilogram. Harganya 1 dinar juga kira-kira 50.000 rupiah. Tapi tiba-tiba 3 takaran jelai yang seharga 1 dinar itu menjadi 119.625 rupiah, setara dengan 2,39 dinar. Jadi untuk jelai kena inflasi 140%. Jadi penanda jelas dari keadaan ekonomi sulit adalah ini dia, inflasi yang mengantar kepada resesi ekonomi. Inflasi itu penanda jelas. Sekitar 130% sampai 140%, udah gak lumrah itu. Kita sudah ada mendekati pada titik-titik yang dikatakan ini. Inflasi yang begitu tinggi, ditandai oleh kenaikan harga barang, jasa, layanan naik lipat gitu. Kalau dihitung-hitung coba lihat slide berikutnya. Coba kalau dikonversi inflasi itu menjadi beras gimana? Saya punya anak rohani pedagang beras medium rata-rata 13.000. Saya pukul rata aja ibu-ibu ya, 13.000 per kilogram untuk kelas harga beras medium. Itu kalau kena inflasi di 130% saja inflasi, harganya dari beras 13.000 menjadi 30.000. Dan itu artinya mungkin 80% rakyat Republik ini nggak bisa makan itu. Mungkinan itu berat itu, karena kelas menengah nggak mampu lagi beli. Itu kesulitan ekonomi dinubuatkan di Wahyu pasal 6 ayat 6. Tapi katanya Alkitab tadi, jangan rusak minyak dan anggur. Minyak dan anggur itu lambang kelimpahan dan berkat, saudara-saudara. Lambang apa minyak dan anggur? Kelimpahan dan berkat. Nah, itu artinya apa? Itu artinya tetap aja di masa sulit ada komoditas yang tersisa, sumber daya,
yang berharga untuk kita jaga sama-sama. Makanya orang-orang yang selamat itu yang menghormati pesan ini. Jangan rusak anggur dan minyak, jangan rusak itu. Orang yang menghormati itu, saudaraku, akan benar lewat dari masa yang paling sulit sekalipun. Apa itu sumber daya yang berharga? Sumber daya berharga yang harus dijaga apa? Tanah. Tanah dirawat. Kalau kita punya sejengkal tanah, dipupui, dikasih benih. Tanaman. Anda punya tanaman apa? Ketela atau apa? Tanaman yang sekarang. Makanya kalau krisis di dunia ini, kasihan Singapura. Singapura itu gak punya ladang pertanian kayak kita. Indonesia ini katanya 1 dari 5 negara yang selamat terakhir. Kalau ada perang dunia ketiga sebentar meletus, maka Indonesia 1 dari 5 negara yang selamat sampai akhirnya. Gitu. Kalau mati itu mati terakhir gitu. Apalagi teman-teman pemalas. Itu udah mati terakhir. Karena tanah kita subur banget. Jadi benih, Anda sampai lalu tebar benih, nongol di kebun belakang Anda. Ya, Anda meludah biji kuaci, jebret gitu, besok dari tanaman. Indonesia gitu ya. Indonesia luar biasa. Kalau kita jaga tanah kita, benih kita berkawan sama benih, itu nggak boleh dirusak katanya. Air, hormati air. Saya kalau sikat gigi saya hormati. Kalau ledeng nyala, saya sikat gigi, nggak saya biarkan nyala. Saya mati dulu, saya lanjutkan sikat gigi. Kalau mau kumur baru nyalakan lagi. Hormati tiap tetes air. Anda yang menghormati, jangan rusak minyak anggur, jangan rusak sumber daya. Anda patut diberkati. Pohon-pohon dirawat karena itu paru-paru dunia. Kalimantan sudah bukan paru-paru dunia. Amazon, Brasil, Papua sudah mengerikan krisis kita paru-paru dunia. Kalau kita menghormati semua, tidak rusak itu, maka Tuhan tahu betul kita orang yang taat dan menjaga lingkungan hidup kita. Amen. Pendeta-pendeta jadi contoh menghormati lingkungan hidup. Semua yang masih bisa ada